Maaf Pak Kiai. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana gerakan cepat kata Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata. Nah, sebenarnya bagaimana perkembangan wisata syariah atau destinasi syariah di Indonesia, Pak Kiai? Apalagi kan di DSN kita tahu juga ada bagian pada wisata syariah. Mohon maaf, saya belum banyak tahu, tidak mengikuti. Kelihatannya memang dengan DSN tidak terlalu banyak koordinasi ya. Paling-paling ketika ada launching, DSN diminta untuk nyambut. Misalnya 2 tahun yang lalu saya ingat saya pernah hadir di acara launching, bukan launching ya, acara tentang semacam halal tourism itu di NTB ya. Ya seperti itu aja itu. Jadi kalau kaitannya dengan sertifikasi DSN sepertinya tidak terlalu banyak gitu. Jadi paling-paling ya itu. Jadi nggak ada perkembangan menurut kami sih. Artinya memang sebenarnya di satu sisi kan dibutuhkan DSN sebagai pemberi sertifikasi syariah, Pak Kiai. Dan di sisi lain kan pemerintah sebagai regulator di semestinya idealnya gimana nih Pak Kiai? Menurut Pak Kiai sebenarnya ideal gimana? Walaupun mungkin menteri yang sekarang pengen meningkatkan volume pariwisata syariah atau terutama wisman dari Timur Tengah, tapi saya terus terang belum tahu persis ada insentif apa yang diberikan oleh pemerintah. Apakah ada peraturan menteri atau insentif apa itu yang terus mohon maaf saya belum tahu, mungkin yang lain ada yang tahu lah itu. Saya tidak terlalu mendalami, juga tidak terlalu perhatian tentang masalah ini. Baik. Mungkin ada yang ini di antara ini ada yang paham barangkali. Ibu Fabiola nih, coba Fabiola ada. Bu Febi, mangga Bu Febi. Izin Pak Kiai, saya juga kurang paham Pak Kiai, hanya kemarin karena minggu depan itu tugas kelompok kami tentang wisata halal, jadi mungkin sudah sedikit baca-baca. Jadi saya memang sepemahaman dengan Pak Kiai Hasanuddin. Waktu itu kan, waktu pencanangan destinasi wisata halal itu kan lumayan gebyar gitu ya Pak Kiai. Tapi kemudian kan yang diperlukan itu adalah bagaimana sih follow up itunya gitu, supaya bukan hanya dicanangkan saja, tapi juga bisa berkelanjutan, itu memang berkembang betul-betul menjadi wisata halal. Memang dengan adanya pandemi ini agak berat, tetapi saya pikir juga kalau kita lihat market dalam negeri juga tidak kalah menggiurkannya ya kalau market wisata ini, karena ternyata orang Indonesia ini senang jalan-jalan gitu. Kita lihat saja waktu kemarin COVID agak melandai kan begitu hiruk pikuknya orang-orang berwisata. Nah, kalau saya mengerti bahwa kalau misalnya kita mau meraih wisatawan luar negeri itu kan memang secara devisa lebih menguntungkan bagi kita. Tetapi bagi saya Indonesia ini tetap market yang besar, sehingga keperluan untuk mengedukasi rakyat Indonesia juga tidak bisa diabaikan gitu, bahwa ada wisata yang halal, yang istilahnya menurut syariat Islam, yang kalau kita bawa anak atau keluarga atau yang lain itu tidak merasa was-was, tidak merasa pulang liburan. Ini kebanyakan keluhan teman-teman saya. Jadi ngajak anak liburan, pulang liburan capek untuk harus PR lagi untuk meriset lagi anak, karena pas liburan dia melihat hal-hal yang tidak syar'i gitu. Nah, ini mungkin ini keluhan ibu-ibu ya gitu. Jadi menurut saya ini suatu hal yang memang kita perlu. Bapaknya mengeluh nggak? Ya saya belum ada riset tuh Pak Kiai, kalau bapaknya no comment mungkin Pak Kiai. Kalau bapak-bapaknya gimana, tanya Pak Azim Pak. Gitu. Jadi menurut saya sih ya sepakat saya dengan Pak Kiai, what is the follow up gitu, what is the follow up of wisata halal itu sebenarnya. Kalau ditanya apa definisinya, bagaimana mempackage suatu wisata menjadi suatu wisata yang halal, karena kalau kita dengar wisata halal tuh kayaknya dengernya aduh wisata tapi kok nggak fun ya gitu. Jadi menurut saya ini perlu PR banyak untuk mengemas wisata halal ini memang menjadi wisata yang family friendly, menjadi wisata yang
mungkin lebih eco-friendly gitu, yang bahasanya gitu ya, yang lebih socially responsible gitu. Tempat wisata yang tidak merusak alam, tiba-tiba di tebing mana tiba-tiba ada warung gitu kan. Maksudnya secara secara lingkungan juga mengganggu. Artinya banyak sekali dimensi-dimensi yang harus kita coba komunikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu kalau berwisata ke tempat yang wisata halal itu bayangannya bukan aduh wisata tapi ketat nih kayaknya gitu kan. Wisata tapi waduh tegang nih kayaknya wisatanya, nanti kalau salah-salah ada apa nih gitu, disemprit nih, ada polisi polisi konunnya apa gimana gitu kan. Artinya seperti itu pakai kalau yang sepanjang memang kalau dari apa namanya materi-materi bahan-bahan ini saya lihat ada satu yang saya dapatkan tuh yang ekosistem wisata halal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia itu memang pembahasan wisata halal itu hanya 2 halaman Pak Kiai. Jadi Oh, memang sangat sedikit sekali gitu. Masih harus dieksplor lebih lanjut dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan wisata halal ini memang harus terus kita pertanyakan gitu. Sampai sejauh mana keseriusannya. Demikian Ada Pak. sampel representatif gitu ya, Kakak. Iya betul itu. Walaupun kalau Pak Sandi kan orangnya soleh gitu, tapi kan beliau juga ada target untuk apa ya, target marketing ya, maksudnya target untuk memboost up wisatawan dan lain-lain. Jadi mungkin beliau juga harus pick and choose juga gitu ya. Kalau menurut saya, artinya kita juga tidak bisa menutup mata untuk itu. Pasarnya masih pasar yang mungkin belum mau yang terlalu syariah gitu. Jadi ya beliau juga mungkin menyesuaikan gitu. Walaupun secara pribadi ya soleh lah beliau itu. Baik, demikian Pak Dokter, Pak Kiai. Baik, Pak Kiai mau nambah? Silakan. ya memang kalau bicara masalah wisata, kalau memang tujuannya agar tadi wisatawan dari luar negeri banyak ke Indonesia, hal lain yang perlu ditingkatkan adalah masalah layanan. Di good apa guide tour guide ya, tour guide itu boleh dikatakan itu nomor 1. Kita sering melihat, jadi kalau saya sih sering menyampaikan di beberapa forum ketika masalah ini dibicarakan, tour guide kita tuh kalau dikasih nilai mungkin baru 4, belum sampai 5. Jadi kita sering menyaksikan tour guide kita memberikan penjelasan kepada wisatawan itu seperti ngafal. Jadi dengan wajahnya tanpa mimik, itu hanya cerita, jadi kayak tip aja gitu, kayak rekaman aja gitu, tanpa ekspresi. Tapi coba kalau kita ke luar negeri, misalnya saya pernah dulu ke Singapura, tour guide di sana luar biasa, sangat komunikatif gitu. Demikian juga ketika ke Thailand gitu. Sama dari tour guide-nya ketika ke New Zealand, ke beberapa tempat yang pernah saya, tour guide-nya luar biasa itu. Menjelaskan kondisi tempat yang dikunjungi itu dengan ya itu ya, dengan luar biasa lah gitu. Dan kita tidak seperti itu. Jadi itu dari sisi itu mungkin perlu ditingkatkan. Nah, tadi saya sempat searching itu Al-Funduk Al-Islami di Indonesia. Ternyata cukup banyak juga nih hotel yang dikatakan Islami di Indonesia. Coba kalau cek seperti itu, tapi rata-rata itu adanya di Bali dan di NTB itu. Kayaknya di Jawa sedikit sekali itu. Jadi di situ Al-Funduk Al-Islami itu, atau ada Asyahah Al-Munasibah lil Muslimin di Indonesia itu kalau bicara hotel itu banyak daftar yang ditampilkan di situ. Tetapi tentu itu mungkin yang menggunakan konsep Muslim friendly itu. Tapi tidak menggunakan konsep yang ada di fatwa. Karena konsep yang ada di fatwa DSN itu memang sangat berat itu. Terlalu berat karena memang tadi tujuan yang dari fatwa itu atau goalnya itu agar si pengusaha memperoleh rezeki yang halalan thayyibah itu. Jadi itu memang ada beda tujuan antara fatwa yang diterbitkan oleh DSN dengan para penyelenggara wisata syariah termasuk hotel syariah. Jadi cukup banyak lagi. Coba silahkan nanti dicoba atau Al-Funduk Al-Islami di Indonesia itu rata-rata terdaftarnya di Bali dan di NTB. Mungkin saat ini kedua daerah itulah menjadi tujuan wisatawan dari luar negeri.
Itu aja sih mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, syukuran. Terima kasih Pak Kiai. Baik, dari wisata halal, wisata syariah, atau dikenal di luar negeri dengan istilah Muslim friendly. Muslim friendly itu menarik juga Pak Kiai. Saya pernah ke beberapa negara non-Muslim. Ternyata Muslim friendly itu yang dianggap ramah Muslim itu, kalau mereka tunjukin ini babi, ini apa kira-kira. Bagi mereka sudah ramah kira-kira. Saya sudah tunjukin Iya. Anda ini babi. Meskipun ya itu satu tempat hidangan semua Pak Kiai. Saya perhatikan di beberapa negara non-Muslim. Betul. Baik Pak Kiai, dari